sebenarnya waktu pagi tadi belum siap ya. Cuman saya minta waktu sama Kak Agus ya. Saya bilang sama Kak Agus siap juga dan saya siap. Nanti kalau bisa salah satu di antara kami yang melayani firman dan puji Tuhan, ketika saya ada waktu untuk membaca firman Tuhan, saya mendapatkan ayat ini yang saya percaya selain buat pemuda-pemudi di sini juga buat saya ya. Saya ingin mengajak kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Judul khotbah kita pada sore malam hari ini yaitu mengasihi dengan tulus. Roma pasal 12 ayat 21, judul perikop persembahan yang benar. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan baik. Puji Tuhan. Dasar firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang mengasihi dengan tulus. Karena apa? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari mengasihi orang yang sudah menyakiti kita itu pasti sangat sulit. Dan sebagai makhluk sosial kita pasti bersinggungan dengan hal-hal yang seperti ini. Yaitu misalnya dalam pertemanan kita bisa saja tidak cocok antara satu dengan yang lain. Dalam pergaulan kita di gereja, di sekolah, kemudian dalam pergaulan di masyarakat, kita pasti menemukan bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang dengan sengaja menyakiti kita, ada orang-orang juga yang mungkin secara tidak sengaja sudah berkata kasar dan itu membuat kita kecewa ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi hal yang seperti ini? Karena ini hal yang saat ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam keluarga ya, biasanya itu tidak cocok dengan saudara. Kita bisa berdekat dengan saudara. Kadang kita juga tidak cocok dengan orang tua. Kemudian kalau di dalam pergaulan kita sama kita mengalami hal ini ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengasihi dengan tulus orang-orang yang sudah menyakiti hati kita? Ya, kita renungkan firman Tuhan ini yang berkata janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Apa sih arti jahat itu? Pasti semua tahu ya. Jahat itu kalau saya baca di dalam kamus yaitu berarti jelek, buruk ya. Tapi kalau ditambah dengan kejahatan itu berarti perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan yang berdosa, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Jadi sifat-sifat yang tidak baik itu berarti kejahatan. Nah, yang kedua, sifat firman Tuhan yang kita pelajari dan kita baca hari lepas hari. Udah saya lupa ya, siapa yang baca firman Tuhan setiap hari di sini? Firman Tuhan itu makanan rohani kita, sama seperti kita kalau butuh makan 3 kali sehari, kalau tidak makan kita lapar. Firman Tuhan ini makanan rohani kita. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari sesuai firman Tuhan? Lagu firman Tuhan tadi ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang tak baca firman Tuhan setiap hari boleh angkat kaki. Ya, jadi saya tidak jemu-jemu ya. Saya minta pemuda di sini biar kita terus tidak kekeringan rohani. Kadang-kadang mungkin alasannya, mau baca firman ini nggak ngerti juga. Ini apa maksudnya? Apalagi kalau kita baca perjanjian lama itu silsilah secara umum. Lagi kalau kita baca
di luar firman Tuhan. Pasti apa? Balas. Apalagi kalau yang menyakiti saya sekecil hamil. Kalau saya balas pasti kalah dia. Balas ya, itu kata dunia. Belum lagi kalau ada yang mulutnya lemes, rasanya mau seraban, ya kan? Bener kan? Kalau kata daging kita, ada orang tuh yang mulutnya terlalu lemes itu, balas ya. Apalagi kalau kita nggak salah, balas. Itu kata firman yang di luar firman Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Itu bertentangan dengan daging kita ya. Kita baca ya, Roma 12 ayat yang ke-17 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ini firman Tuhan ya, khusus buat kita malam hari ini. Apa kata firman Tuhan? Kalau ada orang yang jahat dengan kita, jangan balas. Lakukan, tetap lakukan apa yang baik. Itu firman Tuhan ya. Apa yang baik? Bisa tahu apa yang baik? Apalagi itu sangat biasa ya. Apalagi kalau dalam suku bangsa kami ya. Kalau sudah marah itu main mata selalu jalan ya. Bagaimana kita bisa menegur orang yang suka main mata? Misalnya ketemu Lia, gimana negurnya dia? Bagaimana cara kita menegur orang yang suka main mata gitu ya? Tapi Tuhan tetap harus berbuat baik. Nah, ini perbedaannya kita dengan dunia. Dunia bilang kalau kamu bisa dibalas, tapi firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau orang itu gak suka sama kita, ketemu dia main mata, kita jangan main mata juga. Ya. Dia buang muka, kita balas buang muka. Nah, biasa aja, cool kata orang sekarang. Datar aja, santai aja ya. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti bahwa misalnya begini, saya punya masalah dengan Kak Agus. Nah, semua orang bilang bahwa Agus yang salah, saya yang benar. Bapak Tuhan mungkin berkata bahwa Kakak Titin yang benar, Kakak Agus yang salah ya. Bisa begitu ya? Ini memang bukti nyata bahwa kita yang benar, orang itu yang salah, disertai dengan bukti bahwa kita benar, orang itu yang salah. Apa kata firman Tuhan? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, pada kita yang gak salah ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tetap tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap harus berdamai dengan semua orang. Itu ya firman Tuhan katakan. Apapun yang orang lakukan, kita tetap berusaha untuk berdamai. Jadi ini firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar ya. Ini tidak ada nih kata firman Tuhan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, balas aja orang itu ya. Soalnya kamu tidak salah ya. Kan ada kita ini misalnya nih punya teman nih. Misalnya nih saya berteman sama Amel nih. Amel, aku sedih Mel. Tadi aku difitnah sama itu Mel. Bilang itu mungkin saya curhat ya misalnya. Saya difitnah bisa ngapain sih? Aduh, malunya aku dipermalukan di depan orang. Misalnya begitu ya. Terus apa kata Amel? Seharusnya kamu membela diri. Seharusnya kamu bilang kamu gak salah. Nah, kalau kita begitu berarti akan terjadi pertengkaran. Tapi firman Tuhan bilang kalau hal itu bergantung padamu, hidup berdamai. Kamu berdamai, tidak perang, tidak cekcok ya, tidak bertengkar, itu berdamai ya. Nah, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti kita punya kesempatan untuk membalas orang itu. Bahkan kita tahu borok orang itu tidak baik. Misalnya nih, aku tahu boroknya si Hana. Hana ini orangnya bilang dia punya uang padahal gak punya uang. Aku ceritakan aja ke semua orang. Kita punya kesempatan untuk membalas. Tapi kata Tuhan jangan lakukan itu. Jangan memojokkan orang itu. Jangan membongkar aib orang itu.
firman Tuhan ya. Kemudian kita buka lagi dalam Roma di dalam pasal ini juga ya. Pasal 12 ayat 2 ya. Kita baca ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ingat firman Tuhan, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau orang dunia itu tahu membalas pemberian, misalnya nih, saya orang dunia nih, orang di luar Tuhan. Saya pagi-pagi nih ngantar ke kakak Agus, Agus, ini saya ada makanan, Agus ini ada angkot nih, saya kasih Pak Agus. Nah, kalau orang dunia Agus balas kasih saya, ya kan begitu. Nah, tetapi itu serupa, itu dunia, kasih kita kasih balik. Tapi kalau firman Tuhan, meskipun kita tidak dikasih, kita tetap mengasihi. Itu firman Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Terus kita lanjutkan baca Roma ayat yang ke-19. Kenapa kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, punya huruf besar, itu berarti hak Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak Tuhan dilarang keras membalas kejahatan dengan kejahatan, karena firman Tuhan bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berilah tempat kepada murka Allah. Kalau kita misalnya nih, Sista nih sakit hati sama tante ya misalnya, terus Sista marah-marah sama tante, Sista tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk membalas kejahatan saya, gitu ya. Nah, jadi kita menghalangi roh Tuhan bekerja. Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita menghalangi roh Tuhan bekerja, dan Tuhan tidak akan bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, dan Tuhan tidak bisa. Mungkin ini misalnya nih, aku heran, kadang-kadang kita berpikir begini ya, orang itu sudah jelas-jelas jahat, suka memfitnah, suka bergosip, suka marah-marah, suka melakukan hal yang tidak baik. Kok dia bahagia? Kok dia tetap tersenyum? Kok lihat dia banyak duitnya, setiap hari baju baru ya. Kadang kita mikir begitu, orang itu sehat terus, yang sakit-sakitan malah saya. Nah, kalau sudah begitu kita harus koreksi diri. Apa yang salah? Mungkin kita membalas kejahatan dengan kejahatan, dalam artian kita sudah tahu orang itu menyakiti kita, kita balas menyakiti dia. Terus kita menyimpan rasa benci, kita menyimpan rasa sakit hati. Hai saudara, menyimpan rasa sakit itu menghalangi roh Tuhan bekerja ya. Nah, itu menghalangi roh Tuhan bekerja. Kalau mau roh Tuhan cepat bekerja, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak sampai 1 tahun ya mungkin ya. Mungkin dalam setengah tahun kita bisa melihat bagaimana roh Tuhan bekerja untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Amen. Jadi anak muda di sini jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan murka Tuhan yang membalas ya. Nah, kemudian kita buka dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Judul perikop garam dunia dan terang dunia. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman dunia ya, bukan firman Tuhan ya. Ini firman ini F-nya ini huruf kecil. Jadi ini bukan kata Tuhan ya. Ini kata perkataan dari dunia ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat yang ke-41. Tetapi aku berkata kepadamu, ini khotbah Yesus, akunya itu berarti Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya. Ayat yang ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari
firman dunia bilang, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Itu sama seperti di awal. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, balas. Itu kata firman yang dari dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa yang menganiaya kita? Kita berdoa, serahkan sama Tuhan. Menganiaya itu bukan berarti kita dipukul sampai babak belur ya, tapi menganiaya itu bisa berupa perkataan, bisa berupa sikap, itu berupa penganiayaan ya. Kemudian ayat yang ke-45 ini berbicara tentang keadilan Tuhan ya. Ini keadilan Tuhan. Nah, keadilan Allah kita. Allah kita itu Allah yang adil. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Kemudian dia menurunkan hujan juga bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Ayat yang 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, kalau kita sudah mengasihi orang yang sudah baik ke kita, itu apa upahnya? Kita itu dilakukan oleh orang dunia ya, disingkatkan. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai itu orang berdosa. Dia suka nyumbang, saudara-saudara. Kita lihat orang-orang di luar itu suka nyumbang. Dia miskin, janda, yatim, mereka baik ya. Nah, kalau kita seperti itu apa bedanya? Kita baik juga nih. Kita baik nih sama teman-teman kita. Nah, apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya. Tetapi ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, artinya saudara-saudaramu saja itu siapa? Orang-orang yang kita sukai saja ya. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nah, itu dilakukan oleh orang dunia. Orang dunia baik sama orang yang baik dengan mereka. Sementara apa bedanya dengan kita kalau kita seperti ini? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, jadi orang di luar Tuhan itu baik kepada orang yang baik. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita pilih-pilih, sama itu aku gak suka, aku gak baik sama itu, aku baik sama si B aja. Terus apa bedanya kita sama orang dunia? Tidak ada bedanya ya. Ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurnanya seperti apa? Kasihi musuhmu, kasihi orang yang sedang menyakiti kamu. Itu kata firman Tuhan ya. Kalau seperti saya ya, selama saya menjalani kehidupan ya, sampai umur yang sekian ya, umur saya rahasia ya, mungkin umur saya rahasia ya, mungkin ada yang sudah tahu yang belum ya. Tetapi sebelum saya menikah, masalah yang saya hadapi itu yaitu dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman, itu masalah yang saya hadapi. Tapi ketika saya sudah menikah, beda lagi masalah saya. Saya bermasalah sama mertua, sama ipar, sama tetangga, ya itu masalah, itu realita kehidupan kita. Jadi firman Tuhan menuntut kita itu harus beda sama orang dunia. Kalau orang dunia misalnya ada berita-berita yang saya lihat di TV, sampai ada yang marah dengan orang tua, sampai ada yang membunuh orang tua. Terus kalau kita seperti itu, apa bedanya kita sama dengan orang dunia? Nggak ada bedanya kata firman Tuhan. Tuhan mau kita sempurna seperti Bapa kita. Bagaimana? Kasihi orang yang sudah menyakiti kamu. Itu firman Tuhan ya. Kasihi orang yang sudah menyakitimu. Kalau memang ada yang salah, serahkan pembalasan itu kepada Tuhan kita. Dia yang membalasnya sesuai dengan cara Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Karena kalau kita emosi, Tuhan aku sakit hati sama manusia, balas Tuhan, dia sudah menyakiti aku, balas Tuhan, jangan menyakiti ya Tuhan. Begitu kan, kadang-kadang kita bisa begitu karena emosi kita. Tetapi apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata tidak ya. Jadi kalau kita sudah serahkan Tuhan, si ini sudah mengecewakan saya, si ini sudah memfitnah saya serahkan masalah Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan doa saya. Ingat, dalam berdoa kita jangan mengatur Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Kenapa? Tuhan itu CCTV, dia bisa lihat dari atas. Oh gini tuh Siska, oh gini tuh kakak Agus, oh gini tuh kakak lain. Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
tahu mengasihi dengan tulus itu sulit. Apalagi kalau kita sudah dikecewakan, itu sangat sulit. Nah, supaya kita bisa mengasihi dengan tulus, sering berdoa. Sering berdoa, serahkan masalah kita ke Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Makanya kenapa saya tekankan kita semua harus punya waktu khusus buat berdoa sendiri. Karena berdoa sendiri itu kita mengutarakan keinginan hati kita ke Tuhan. Tapi kalau kita berdoa berjemaah seperti ini, kalau nanti misalnya Olga jerit-jerit, ya bisa kita bangku si Amen berat betul penderitaan Olga ya. Nah begitu nanti pikiran kamu jadi lain. Si Siska kok nggak bisa kayak begitu ya? Apa masalah itu, tanda tanya bagi orang. Makanya kita bangun mezbah doa kita ya, secara pribadi ke Tuhan, sambil kita berdoa, sambil kita baca firman. Hati-hati kita hidup di zaman akhir. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita sedang sakit hati, apakah kita akan masuk surga? Nah, jadi itu ya. Kita sekarang harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita menyimpan kekecewaan, jangan sampai kita menyimpan sakit hati, karena itu menolong kita sendiri. Doa kita akan cepat dijawab Tuhan. Jadi jangan heran, kenapa ya kalau Anda berdoa dia dijawab Tuhan terus, kok aku enggak? Ada apa ya? Nah, kita harus koreksi diri kita, lihat di diri kita apa yang salah dengan kita. Nah, jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita bisa lebih lagi mengerti kehendak Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya akhiri khotbah dan kita akan menyanyikan pujian kita seperti wanita mengurapimu. Kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini dari menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sore malam hari ini hamba berdoa bagi seluruh sidang pemuda-Mu Tuhan. Engkau terus bentuk anak-anak muda ini menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menopang mereka semua Tuhan, di dalam menjalani hidup mereka, di dalam pergaulan mereka Tuhan. Arahkan anak-anak muda ini ke jalan-Mu Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut Tuhan, Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara anak muda-Mu yang sedang lemah Tuhan, yang sedang tawar hati ya Tuhan, yang sedang dalam persoalan berat ya Tuhan, yang sedang dalam himpitan masalah Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah anak muda ini satu persatu ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Engkau memberikan penghiburan Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Meskipun di dalam tekanan Tuhan, mereka masih bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan karena kuat mereka, tetapi karena kasih-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan jadikan anak-anak ini menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu buat tempat ini Tuhan pasti terlaksana Tuhan, bahwa Engkau akan memakai umat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Mungkin ada yang dalam masalah ekonomi, mari Tuhan Kau berkati Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka Tuhan. Mungkin ada yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam masalah Tuhan, di dalam sekolahnya Tuhan, dalam pelajarannya Tuhan, mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengerti akan pengajaran-pengajaran di sekolah. Mari Tuhan Engkau memberikan kecerdasan, kepintaran, hikmat, marifat-Mu Tuhan, sehingga anak-anak ini semuanya menjadi kepala Tuhan, bukan menjadi ekor Tuhan, dan mereka diberkati Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anak muda ini sedang mengalami kekecewaan, patah hati, dalam beban yang berat Tuhan. Mari Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus Tuhan Engkau berbicara di hati anak-anak muda ini masing-masing Tuhan, mengarahkan mereka ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami mau belajar terus menjadi hamba-Mu Tuhan yang tunduk dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Kakak Agus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, dan ini adalah ibadah terakhir kita di bulan ini dan di tahun ini, dan kita akan kembali beribadah pada bulan Januari di tahun depan. Untuk lebih jelasnya nanti akan di-share di grup. Kemudian untuk menabung bisa menghubungi Saudari Olga setelah ibadah ini. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami diberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan Kau memberkati Tante Titin yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kau memberkatinya dalam apa yang dia kerjakan dalam keluarganya maupun dalam pelayanan yang Kau berhasil dan beruntung. Seluruh sidang pemuda yang lain pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai mereka secara luar biasa dari hari ke hari, dan mereka boleh semakin memberkati banyak orang. Dan seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka dalam sekolah dan kuliah mereka, Kau memberkati dalam pekerjaan mereka, Kau memberkati dalam pelayanan dan keluarga mereka. Engkau tambahkan hikmat karunia talenta atas setiap anak-anak pemuda remaja di tempat ini, sehingga semakin hari mereka semakin menyenangkan hati Tuhan melalui kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penjagaan-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami kembali di tempat ini dengan saudara-saudara seiman kami
untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus tambahi pada kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan